Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Ciri-cirinya adalah 1. Industri satu perusahaan. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tertentu. Konsumen tidak memiliki pilihan lain dan harus membeli dari perusahaan ini. 2. Tidak ada barang pengganti. Produk yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang serupa. Misalnya, listrik tidak dapat digantikan oleh lampu minyak. 3. Hambatan masuk yang tinggi. Terdapat berbagai hambatan untuk masuk ke dalam industri, baik yang bersifat hukum, teknologi, maupun finansial. Ini mencegah perusahaan baru untuk bersaing. 4. Pengaruh terhadap penentuan harga. Perusahaan monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga, karena tidak ada pesaing di pasar. 5. Iklan kurang diperlukan. Sebagai satu-satunya penyedia, perusahaan monopoli tidak perlu melakukan promosi agresif untuk menarik konsumen. Faktor yang menyebabkan monopoli. 1. Sumber daya unik. Monopoli dapat muncul jika perusahaan memiliki sumber daya unik yang tidak dimiliki oleh pihak lain, seperti tambang permata. 2. Skala ekonomi. Perusahaan dapat menikmati skala ekonomi yang memungkinkan mereka untuk memproduksi barang dengan biaya lebih rendah saat produksi dalam jumlah besar. Hal ini menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar. 3. Regulasi pemerintah. Monopoli dapat dibentuk melalui undang-undang yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu, seperti hak paten dan hak usaha eksklusif. Ini mendorong inovasi dengan melindungi hasil karya dari penciplakan dan memastikan layanan publik tersedia dengan harga yang terjangkau. Dengan memahami ciri-ciri dan faktor yang mendukung monopoli, kita dapat menganalisis bagaimana pasar ini berfungsi dan dampaknya terhadap konsumen dan perekonomian. Monopoli tidak selalu menghasilkan keuntungan berlebihan, seperti perusahaan dalam pasar persaingan. Monopoli bisa mendapat untung berlebih, normal atau rugi, berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Monopoli tidak memiliki kurva penawaran tetap, karena hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan tidak selalu konsisten. Perusahaan monopoli bisa mendiskriminasikan harga, yaitu menjual barang dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda, misalnya di dalam dan di luar negeri untuk memaksimalkan keuntungan. Ini dilakukan ketika permintaan di kedua pasar berbeda. Cara diskriminasi harga yang pertama, barang tidak bisa dipindahkan antar pasar. Jika bisa, maka konsumen akan memanfaatkan harga yang lebih murah di satu pasar. Yang kedua, sifat barang atau jasa. Misalnya, layanan dokter atau pengacara dapat menyesuaikan harga dengan kemampuan klien. Yang ketiga, perbedaan elastisitas permintaan. Pasar dengan permintaan elastis diberi harga lebih rendah, sedangkan yang tidak elastis diberi harga lebih tinggi. Yang keempat, biaya rendah. Kebijakan ini harus lebih menguntungkan daripada biaya pelaksanaannya. Yang kelima, eksploitasi sikap konsumen. Produsen dapat menjual produk yang sama dengan variasi harga melalui kemasan atau branding. Kebijakan diskriminasi harga adalah praktik penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama berdasarkan segmen konsumen. 1. Perusahaan monopoli, seperti perusahaan listrik negara yang menerapkan tarif yang berbeda untuk rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, jasa profesional. Dokter, ahli hukum, dan guru privat sering menerapkan tarif yang fleksibel, mengenakan biaya lebih rendah ke klien berpenghasilan rendah dan tarif yang lebih tinggi ke klien kaya. Yang ketiga, pasar internasional. Perusahaan mungkin menjual produk dengan harga yang lebih rendah di pasar internasional untuk meningkatkan daya saing di antara banyaknya pesaing. Praktik ini umum dilakukan dalam berbagai sektor dan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dengan mempertimbangkan kemampuan membayar konsumen. Selanjutnya, ada pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Perusahaan produksi sangat banyak dengan AC atau rata-rata biaya total terus menurun hingga tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli alamiah dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena harga barang atau jasa yang dihasilkan lebih tinggi dan jumlah yang ditawarkan lebih rendah daripada kapasitas optimal. Untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, campur tangan pemerintah diperlukan termasuk penetapan harga yang wajar. Pemerintah dapat menetapkan harga di mana biaya marginal atau MC sama dengan harga atau P yang mengarah kepada peningkatan produksi. Jika tidak, perusahaan monopoli cenderung memproduksi kurang dari kapasitas optimal dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus memberikan subsidi jika perusahaan mengalami kerugian. Alternatifnya, pemerintah juga dapat menetapkan harga berdasarkan biaya rata-rata atau AC untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi dengan efisien. Selanjutnya ada efisiensi monopoli. 3 aspek yang diperhatikan adalah efisiensi penggunaan sumber daya.
dorongan untuk inovasi dan perkembangan teknologi, serta implikasi terhadap distribusi pendapatan. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna. Yang pertama, ada biaya produksi sama. Dalam persaingan sempurna, harga atau P sama dengan biaya marginal atau MC, dan perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Sebaliknya, monopoli dapat menetapkan harga lebih tinggi atau P lebih besar daripada MC dan memproduksi lebih sedikit atau Q, sehingga menghasilkan biaya per unit yang lebih tinggi. Yang kedua, ada biaya produksi berbeda. Jika monopoli memiliki skala ekonomi yang lebih baik, biaya rata-rata lebih rendah dan memungkinkan monopoli untuk memproduksi lebih banyak dengan harga yang lebih rendah daripada dalam persaingan sempurna. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat dua pandangan mengenai dampak monopoli terhadap inovasi. Pandangan yang pertama, monopoli tidak mendorong inovasi karena kurangnya persaingan membuat perusahaan tidak termotivasi untuk berinovasi. Risiko investasi dalam teknologi baru dianggap terlalu besar tanpa ancaman dari pesaing. Pandangan yang kedua, monopoli dapat mendorong inovasi sebagai cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun monopoli dapat memiliki keuntungan dalam hal skala ekonomi, dampaknya terhadap efisiensi dan inovasi sangat tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan yang diterapkan. Yang terakhir adalah monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Monopoli dapat menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan karena keuntungan yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh pemilik dan pemegang saham, umumnya dari kalangan yang berpendapatan tinggi. Hasil penjualan total atau disingkat dengan TR. Pengertiannya, jumlah uang total yang diterima perusahaan dari hasil penjualan semua produknya. Rumus TR itu, TR sama dengan harga P kali jumlah produk terjual Q. Kurva TR biasanya berbentuk garis lurus yang naik jika harga tetap. Awalnya, ketika produksi meningkat, TR juga meningkat karena perusahaan masih dapat menjual produk dengan harga yang relatif tinggi. Namun, seiring peningkatan produksi, perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak produk atau hukum permintaan. Hal ini menyebabkan laju kenaikan TR semakin melambat hingga mencapai titik maksimum titik A, lalu mulai menurun. Permintaan D sama dengan AR dan hasil penjualan marginal yang disingkat MR. Kurva permintaan D menurun, sedangkan kurva MR berada di bawah kurva D dan juga menurun lebih cepat. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya penjual, kurva permintaannya sama dengan kurva pendapatan rata-rata atau AR. Ini berarti setiap unit tambahan yang dijual akan mengurangi harga jual semua unit sebelumnya. Kurva hasil penjualan marginal (MR) menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan. Ketika perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak, MR akan selalu lebih rendah dari harga AR dan menurun lebih cepat. Simbol dan artinya, TR (Total Revenue) atau hasil penjualan total, AR (Average Revenue) pendapatan rata-rata, MR (Marginal Revenue) hasil penjualan marginal, ED elastisitas permintaan, Q kuantitas. Selanjutnya, hubungan antara TR, AR, dan MR. Ketika ED lebih besar dari 1, permintaan elastis. Penurunan harga akan meningkatkan TR. Ketika ED sama dengan 1, permintaan uniter elastis. TR mencapai maksimum. Ketika ED lebih kecil dari 1, permintaan inelastis. Penurunan harga akan menurunkan TR. Kurva biaya total atau disingkat TC umumnya berbentuk naik secara terus-menerus, meskipun bentuknya bisa bervariasi tergantung pada struktur biaya perusahaan. Biaya total akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan produksi, karena perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Titik maksimum keuntungan terjadi pada titik di mana selisih antara TR dan TC paling besar. Pada grafik ini ditunjukkan oleh jarak vertikal terbesar antara kurva TR dan TC. Selanjutnya, kurva biaya marginal yang disingkat MC. Bentuk umumnya berbentuk U.
MC menunjukkan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Awalnya, MC menurun karena adanya economies of scale. Namun setelah mencapai titik minimum, MC akan meningkat karena diminishing returns. Selanjutnya, kurva biaya rata-rata yang disingkat AC. Bentuk umumnya berbentuk U. AC adalah biaya total dibagi dengan jumlah produksi, bentuknya mirip dengan MC, namun biasanya berada di atas MC. Yang pertama adalah kurva keuntungan normal. Garis MR0 atau marginal revenue dan MC atau marginal cost digunakan untuk menunjukkan titik di mana perusahaan mencapai keuntungan normal. Keuntungan normal terjadi ketika biaya marginal atau MC0 sama dengan pendapatan marginal atau MR0, yaitu pada titik E pada grafik. Pada titik ini biaya rata-rata sama dengan pendapatan rata-rata, yang berarti perusahaan menutupi semua biaya totalnya tetapi tidak memperoleh keuntungan ekonomi ekstra. Kemudian kurva biaya produksi. Yang pertama adalah MC, yaitu biaya marginal per unit tambahan. Yang kedua ada AC, yaitu biaya rata-rata per unit. Yang ketiga ada D sama dengan AR, yaitu permintaan sama dengan penerimaan rata-rata. Yang keempat ada MR, yaitu pendapatan marginal dari setiap unit tambahan. Mengapa bentuknya seperti itu? MC dan AC berbentuk U karena biaya per unit awalnya turun atau efisiensi, lalu naik setelah kapasitas maksimal. Kemudian D sama dengan R menurun karena harga lebih rendah diperlukan untuk menjual lebih banyak. Yang ketiga yaitu MR lebih tajam menurun karena pendapatan tambahan per unit berkurang seiring penurunan harga. Yang ketiga yaitu ada kurva pasaran dalam negeri. Yang pertama ada PD yaitu harga di pasar dalam negeri. Yang kedua ada MC yaitu biaya marginal untuk tiap unit tambahan. Yang ketiga ada MRD yaitu pendapatan marginal di pasar dalam negeri. Yang keempat ada D yaitu permintaan di pasar dalam negeri. Yang kelima ada A dan B yaitu kombinasi harga dan jumlah tertentu. Mengapa bentuknya seperti itu? Kurva permintaan atau D menurun karena harga lebih rendah meningkatkan permintaan. Kurva MRD lebih tajam ke bawah karena untuk menjual lebih banyak, perusahaan harus menurunkan harga yang mengurangi pendapatan tambahan per unit. Pada kurva rugi, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan per unit lebih rendah daripada biaya per unit. Berikut arti simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu D atau AR. Pada kondisi rugi, D berada di bawah AC. Yang kedua, MR, yaitu perpotongannya dengan MC menunjukkan output optimal. Yang ketiga yaitu MC, menyilang MR pada output optimal. Yang keempat ada AC, kurva biaya rata-rata di atas AR menunjukkan biaya per unit lebih tinggi daripada pendapatan per unit. Yang kelima yaitu adalah titik B, merupakan perpotongan MC dan MR yaitu output optimal. Yang keenam yaitu P, adalah harga jual saat perusahaan mengalami kerugian. Secara keseluruhan, kurva ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menutupi biaya totalnya pada tingkat output optimal. Selanjutnya, kurva pasaran luar negeri. Yang pertama yaitu adalah PW, harga di pasar luar negeri. MJ yaitu biaya marginal atau biaya tambahan untuk setiap unit tambahan. Yang ketiga ada MRW, yaitu pendapatan marginal di pasar luar negeri. Yang keempat ada DW, yaitu permintaan di pasar luar negeri. Yang kelima ada M dan N, yaitu kombinasi harga dan jumlah tertentu. Mengapa bentuknya seperti itu? Kurva permintaan atau DW menurun karena harga lebih rendah meningkatkan jumlah permintaan. Nah, kurva pendapatan marginal atau MRW lebih tajam turun, menunjukkan untuk meningkatkan penjualan perusahaan harus menurunkan harga yang mengurangi pendapatan tambahan dari setiap unit tambahan yang terjual. Kurva kebijakan pemerintah dalam mengatur monopoli alamiah. Kurva dasar dalam monopoli alamiah, yang pertama ada kurva permintaan, yang dimana pasar yang menurun menunjukkan bahwa pada harga yang lebih rendah, konsumen akan meminta jumlah yang lebih besar. Yang kedua, kurva pendapatan marginal. Dalam monopoli, MR lebih rendah dari harga, karena harga menurun seiring peningkatan jumlah output. Yang ketiga, ada biaya marginal. Kurva ini menunjukkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan. Dalam monopoli alamiah, MC biasanya rendah pada awalnya karena skala ekonomi. Yang keempat ada kurva biaya rata-rata. Kurva AC dalam monopoli alamiah memiliki bentuk U yang menurun yang panjang, menunjukkan bahwa biaya rata-rata terus turun seiring peningkatan output. Ini karena perusahaan mengalami skala ekonomi yang sangat besar, sehingga lebih efisien melayani pasar dalam skala besar daripada jika ada banyak perusahaan. Dua kebijakan utama yang sering digunakan pemerintah. Yang pertama, harga efisiensi alokatif, atau P sama dengan MC.
Dalam kebijakan ini, pemerintah memaksa monopoli alamiah untuk menetapkan harga pada biaya marginal, sehingga terjadi efisiensi alokatif. Dengan harga di P sama dengan MC, output yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan output monopoli yang tak teratur. Karena harga ditetapkan sama dengan biaya marginal, sumber daya dialokasikan secara optimal sesuai permintaan pasar. Karena kurva AC masih menurun, harga pada P sama dengan MC seringkali berada di bawah AC, sehingga monopoli akan mengalami kerugian. Yang kedua, harga efisiensi rata-rata atau P sama dengan AC. Untuk mengatasi kerugian monopoli pada P sama dengan MC, pemerintah sering menetapkan harga pada biaya rata-rata. Ini disebut harga efisiensi rata-rata atau harga wajar. Dengan harga di P sama dengan AC, output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan harga P sama dengan MC, tetapi lebih besar daripada output monopoli tak teratur. Harga di P sama dengan AC memungkinkan perusahaan untuk menutupi semua biaya rata-rata dan meraih keuntungan normal, tetapi tidak mencapai efisiensi alokatif. Keuntungan bagi konsumen, harga lebih rendah daripada harga monopoli tak teratur sehingga konsumen tetap lebih diuntungkan, meskipun tidak sebesar ketika P sama dengan MC. Visualisasinya itu, kurva permintaan dan kurva pendapatan marginal menurun dari kiri ke kanan. Kurva biaya marginal relatif mendatar atau sedikit naik di bagian akhir. Dan kurva biaya rata-rata turun dengan tajam pada awalnya karena skala ekonomi dan mendekati MC di output tinggi. Harga dan output atau P sama dengan MC berada di titik di mana kurva permintaan memotong kurva MC. Ini mencerminkan harga yang menciptakan efisiensi alokatif tetapi bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena AC lebih besar daripada MC. P sama dengan AC berada di titik di mana kurva permintaan memotong kurva AC. Ini mencerminkan harga yang mencakup semua biaya perusahaan memberikan keuntungan normal tanpa menciptakan kerugian kesejahteraan besar. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna apabila biaya produksinya sama. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari segi efisiensi alokatif. Pada persaingan sempurna, setiap perusahaan menjual produk dengan harga yang sama dengan biaya marginal, yaitu P sama dengan MC. Dalam pasar monopoli, seorang monopolis biasanya menetapkan harga di atas biaya marginal atau P lebih besar MC untuk memaksimalkan labanya. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna lebih efisien secara alokatif dibandingkan monopoli karena mampu memaksimalkan kesejahteraan total atau total surplus konsumen dan produsen tanpa adanya deadweight loss. Yang kedua, dari segi efisiensi produktif. Pada persaingan sempurna, dalam jangka panjang, perusahaan di pasar persaingan sempurna beroperasi pada skala produksi yang paling efisien, yaitu pada titik di mana biaya rata-rata minimum. Dan dalam pasar monopoli, perusahaan tidak memiliki persaingan langsung, sehingga tidak memiliki insentif yang kuat untuk beroperasi pada skala yang paling efisien. Seorang monopolis dapat tetap bertahan bahkan jika tidak mencapai biaya rata-rata minimum.